cuan, we be getting money. Cuan. Sebelum kita lanjut ke videonya, saya ngasih sebuah sekuritas yang ada fitur trading stop terbaik, teman-teman. Nah, ini adalah MND sekuritas. Nah, cara setting trailing stopnya seperti ini, teman-teman ya. Jadi misalnya saham GTRA, terus kita bisa pilih namanya high price, ini yang suka saya pakai. Terus Mas Bro persentasenya bisa diganti-ganti. Misalnya 1, 2, 5, terserah lah. Pokoknya misalnya saya pakai 2%. Terus di sini kuantitasnya adalah jumlah teman-teman yang mau dijual lotnya. Tanggalnya diperhatikan, ini tanggal 4. Oke, kita confirm sell. Nah, artinya apa di sini? Jadi saham GTRA akan terjual jika harganya itu turun 2% dari harga tertinggi. Nah, ini enak banget teman-teman ya. Jadi istilahnya nggak usah mantau pun, nanti saham ini akan kejual secara otomatis. Nah, bagi teman-teman mau buka MND sekuritas, ada promo sekarang, deposit hanya 100.000. Nanti teman-teman akan gabung di grup salesnya. Kalau misalnya teman-teman pengen belajar gimana cara pakai MND sekuritas ini secara menyeluruh, Mas Bro bisa chatting aja di grupnya. Udah kembali tadi Fajar Daily, dan kali ini kita bahas rekomendasi saham buat besok guys, tanggal 13. Nah, ini udah pertengahan guys ya, mendekati pertengahan bulan September, dan waktu mengalir begitu cepat ya guys. Gak nyangka aja, kayaknya baru kemarin gitu kita ngebuka bulan September, sekarang udah setengah. Dan untuk ini guys ya, di minggu ini kita dapat libur tambahan ya, di tanggal 16. Tanggal 16 itu Maulid Nabi, berarti libur 14, 15, 16. Nah, ini 3 hari guys ya, ini dimanfaatin teman-teman buat jalan-jalan keluar ya, jangan di depan komputer terus, jangan di depan PC terus ya, untuk trading ya, nanti stres. Jalan-jalan lah, touring. Biasanya kalau saya pas libur agak panjang kayak gini, saya keluar gitu guys ya, touring. Kadang-kadang ajak keluarga, kadang-kadang ya cuman sama temen kayak gitu guys, keluar gitu. Touringnya agak jauh lah. Oke guys ya, kita akan lihat untuk IHSG hari ini ATH lagi, teman-teman, closingnya di 78 hampir. Nah, kemungkinan memang fix nih untuk IHSG akan ke 8.000 teman-teman ya. Kenapa? Karena asingnya masuk lagi 1,5 triliun. Nah, ini kalau asingnya masuk terus berarti memang IHSG akan sangat mungkin ya ke 8.000 teman-teman. Oke, kita akan bahas 8 saham tentunya, kita bagi 2 part. Yang pertama kita bahas ABMM dulu teman-teman ya. Salah. Nah, ABMM ini saham investasi batu bara ya guys ya. Punyanya Pak Lo Keng Hong di sini teman-teman. Ini sempat rame ya di tanggal 28 dan 29. Ini udah mulai koreksi teman-teman. Ini koreksinya udah dalam ya, dari 5.700 sekarang tinggal 4.200. Jadi istilahnya udah harusnya sih ada reboundnya guys ya. Nah, kita lihat di sini BK masuk guys. BK masuk tapi AK-nya jualan ya kan. Ini jarang ya, AK sama BK ini musuhan gitu. Biasanya bareng-bareng mereka. Nah, tapi kita lihat di sini untuk BKAK mereka masih punya banyak banget barang ternyata guys ya. Di sini BKAK ini punya AVG-nya di 4.500-an, dan ini banyak loh. Ini 45 tambah 37. Nah, karena file-nya aja cuma 27, jadi segini nih udah banyak. Oke, kita lihat dari awal di sini guys, tanggal 26. Oh ya nih guys ya, AKBK punya, emang mereka nih yang main guys. Ini di tanggal ini ya. Jadi di sini guys. Ini AKBK yang main di sini teman-teman. Udah ribuan ya. Saya kira sih akan ada kenaikan ya. Mungkin targetnya bisa ke AVG-nya si AK nih guys, di 4.500 ya. Semoga aja ya, kita lihat ya di sini. Nah, berarti ini jadi patokan guys, bisa guys AVG-nya AK. Nah, kalau misalnya AK mau AVG down, tentu aja kan dia nge-HK. Kalau nge-HK kan AVG-nya jadi turun teman-teman. Jadi jangan patokan nama ini 100% ya guys ya. Biasanya kalau mereka itu sangkut, terus mereka punya banyak duit, dan kita lihat untuk fundamental juga masih bagus, mereka ini yang nyangkut ini akan AVG down. Nah, berarti AVG mereka nggak akan segini lagi ke depannya ya. Jadi istilahnya ya lebih rendah lah untuk targetnya dari AVG yang nyangkut guys. Nah, kalau masalah valuasi ini masih sangat murah. Ini sama Pak Lo Keng Hong, dan Pak Lo Keng Hong belum jual ya guys ya untuk si ABMM. Jadi bagi teman-teman ikut ABMM bisa ambil di 4.280 ya, 4.300 untuk targetnya maybe di sekitaran 4.400 sampai 4.500 nih AVG-nya AKBK. Oke, lanjut saham yang berikutnya, ini saham dari Saratoga guys. Nah, Saratoga mau ngejar ATH-nya guys, sepertinya guys. Ini udah push rank ya Saratoga sampai ke 3.800 nih titik tertingginya.
Nah ini Saratoga ini perusahaan investasi ya guys ya. Nah kenapa nih Saratoga kok ngegas? Nah ini karena Adro guys. Nah Adro ini dia ngejual anak usahanya ya. Beritanya seperti itu dan kemungkinan besar memang Adro ini untung gede. Jadi saya juga agak heran nih kenapa sih Adro kok harga batu baranya turun, profitnya turun tapi kok sahamnya naik. Ternyata memang Adro itu berencana ngejual anak usahanya guys. Yang kita sebagai retail tuh nggak tahu ya. Kita retail baru tahu tadi. Nah, kalau rencana kayak gini harusnya jauh-jauh hari di sini lah ya. Di Februari, Maret itu mereka pasti yang orang dalam udah pada tahu bahwa Adro ini mau ngejual anak usahanya. Nah, terus ya kan nggak tahu, yang tahu orang dalam doang. Orang dalam kan misalnya bandar gitu kan mereka akumulasi itu pas hari H jebret gitu kan mereka jualan kayak gitu. Mungkin ya guys ya, seperti itu ya. Nah kalau Saratoga ini dapat sentimen positif ya, kalau Adro-nya naik tentu aja dia nilai investasinya naik gitu ya. Nah kemungkinan sih Saratoga, kita lihat ya Saratoga guys. Nah ini kemungkinan besar nih ya Saratoga ini nantinya positif guys kuartal 3-nya. Nah kalau kuartal 3-nya positif ya mungkin aja bisa ke 3.000-an lagi. Lihat ya. Nah ini asingnya masuk ya, BK, YU, AK guys. Dan mereka masuknya di ya deket-deket lah, nggak terlalu jauh di sini tuh. Ya baik teman-teman, kita Saratoga harusnya besok masih bisa di trading ya. Yang bisa ambil di harga 2760 gitu ya, TP-nya di 2800 sampai 2850. Oke teman saham yang berikutnya desain dari Cepin guys ya. Nah mungkin kalau Saratoga ini udah di atas ya. Nah kalau Cepin ini masih di bawah teman-teman. Mungkin teman-teman ada yang bilang gue nggak suka nih saham yang udah dipucuk. Nah ini yang masih di bawah, nggak berani juga. Downtrend katanya. Ya kalau bilang Saratoga udah dipucuk nggak berani, terus bilang Cepin nih downtrend nggak berani juga. Mendingan beli cilok aja guys ya, jangan beli saham ya. Saya itu ngasih pilihan guys ya, mau beli Saratoga berani, kalau nggak berani beli Cepin nggak berani juga. Kita lihat Cepin guys ya. Nah ini pilihan, menu itu pilihan guys. Nah di sini Cepin profitnya naik ya, cuman sahamnya lagi turun. Memang kalau valuasi ini udah standar kalau menurut saya teman-teman. Cepin di bawah 5.000 itu udah murah kalau menurut saya guys. Karena dia market leader ya. Nah di sini asingnya masuk nih guys, ya YUZP ini masuk nih. Nah kita lihat di sini Cepin AVG-nya asing berapa? AVG-nya asing itu di sekitaran 5.000 teman-teman. Dan asingnya udah mulai istilahnya AVG down untuk saham Cepin. Dan kalau harusnya guys ya, harusnya ini bisa ke 5.000-an lagi lah untuk si Cepin dalam waktu dekat ya. Maybe saat suku bunga di-cut mungkin bisa lah Cepin ke harga itu. Jadi ini masih oke lah teman-teman kalau mau koleksi Cepin atau trading lah, ikut trading. Swing, kumpulin, nyicil lah guys ya. Nah teman-teman ikut Cepin bisa ambil di si harga ini ya tentu. Semakin rendah semakin bagus. Nah siapa tahu besok koreksi gitu ya. Nah teman-teman dapat harga lebih rendah bagus. Nah ini teman-teman untuk target TP-nya di atas 5.000 ya untuk si Cepin. Oke lanjut saham yang terakhir di part 1 yaitu saham dari MDKA teman-teman. Kita lihat MDKA dulu ya. Merdeka Copper Gold. Nah ini emas guys ya. Untuk antamnya udah mulai naik ya antam ya walaupun belum terlalu tinggi. Nah kalau antam biasanya ya MDKA kan ya yang satu sektor guys. Yang sama-sama emas gitu ya. Kita lihat MDK di sini untuk fundamental nih agak sedikit kayak gini ya minus ya. Tapi saudaranya Adro udah naik ya. Tapi ya beda ya ini kan ya sama-sama punyanya grup Saratoga gitu guys ya. Nah kita lihat di sini untuk MDK ini ada sentimen positif banget di sini asingnya masuk AKBK guys dan ini AKBK barengan. Biasanya kalau AKBK barengan itu kan saya udah baca bikin video tentang broker ya guys ya. Teman-teman bisa lihat video saya yang lalu tentang 8 broker transaksi terbesar dan tipikal mainnya gitu. Nah kalau AKBK ini bareng biasanya sahamnya naik guys. Ya mungkin nggak langsung besok tapi untuk beberapa hari atau minggu ke depan dia bakal naik untuk MDK. Kalau AKBK ini udah duet. Nah ini perhatikan aja MDK teman-teman ya, ini dia duet AKBK hari ini. Nah teman-teman bisa pantau dan kalau mau ngikut ya dicicil aja gitu ya guys ya. Nah, di sini AKBK juga sebenarnya sih mereka sangkut di atas ya guys ya. Terus mereka AVG down kayak gitu. Nah AVG-nya AK di sini di 2330. Nah saya kira ya akan naik lah.
Targetnya mungkin ke 24 lah bisa lah ya guys ya. 24 buat MDK lah. Nah, bagi teman-teman MDK bisa cicil di harga ini 2.300 untuk TP-nya maybe di sekitaran 2.400 guys. Oke, kita lanjut part 2 teman-teman.